Ya, silakan. Ini ada kedengaran suara air mancur nggak ya? Kalau nggak saya pindah. Iya. Berisik ya? Berisik nggak? Terganggu nggak teman-teman? Nggak apa-apa Bu, biar sejuk Bu. Sejuk itu perasaannya ya. Tapi di telinga berisik nggak? Air kan buat berenang nih Bu ya. Iya, soalnya rumah saya tuh kan di pojok banget ya. Jadinya kalau nggak ada suara-suara tuh malah sakit di telinga, nggak enak ya. Jadi saya pasang air mancur ya sebenarnya untuk terapi juga ya sebenarnya. Oke, kita kan hari ini kedatangan teman baru ya, namanya siapa tuh? Bentar, namanya Mr. Bun ya, Bun Feisha ya. Tapi saya nggak tahu dipanggilnya apa. Saya juga nggak tahu pertimbangan Pak Heru kenapa dikirim ke psikologi untuk belajar di sini. Karena sebenarnya juga nggak terlalu siap banget sih sebenarnya untuk terutama menyediakan slide-slide dalam bahasa Inggris ya. Berarti kan harus diterjemahkan. Untuk saat ini saya belum, tapi oke lah. Saya pikir saya mau coba dulu deh gitu ya pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan Bun Feisha merasa nyaman aja gitu ya. Oke. Teman-teman sudah baca ya tadi materinya yang tadi? Kalau materinya pointers aja, jadi itu materi sebenarnya untuk 2 kali pertemuan ya teman-teman ya. Pertemuan untuk hari ini dan untuk minggu depan. Tapi karena ada Bun gitu ya, saya mau coba rubah pendekatan. Pendekatan mau saya rubah menjadi kita ngebahas jurnal aja deh gitu ya, jurnal-jurnal internasional yang terkait dengan psikologi dan juga terkait dengan kesehatan gitu ya. Jadi nanti saya akan ubah pendekatannya untuk membahas per kelompok. Saya sudah siapkan 10 sampai 11 jurnal yang tahunnya mungkin di atas 5 tahun sih ya, karena kan saya belum bisa yang saya harus akses, harus ini yang open access dulu. Jadi ada berapa judul, teman-teman nanti buat kelompok, kita ada beberapa orang ya kalau kumpul semua itu. Ini sambil admit teman-teman ya. 41 Bu. 41 berarti kalau dibagi 10, 10 pertemuan, 10 jurnal, berarti satu kelompok 4 ya. Jadi tugasnya, kenapa? Jadi tugasnya teman-teman nanti bukan menerjemahkan, tetapi lebih kepada dari jurnal bahasa Inggris itu, semuanya bahasa Inggris ya. Teman-teman membuat presentasi, presentasinya itu tentang apa? Background of research ya, latar belakang penelitian, kemudian konsep yang dibahas, misalnya prosocial behavior gitu ya. Prosocial behavior itu adalah tingkah laku sosial yang sesuai norma. Itu apa maksudnya gitu ya. Nah, kemudian konsep tadi ya, konsepnya. Kemudian setelah itu tujuan penelitian ya. The aim of the research ya, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya dan berikutnya adalah metode ya, metode penelitian. Metode penelitian itu isinya adalah ya, metode itu isinya adalah di mana penelitian itu dilakukan, kemudian sampelnya atau respondennya siapa saja, berapa orang, kemudian pengambilan sampelnya seperti apa gitu ya, dan berikutnya itu dia menggunakan instrumen apa gitu untuk menelitinya gitu ya, ataukah kuesioner yang digunakannya, ataukah ada tools lain gitu kan yang digunakan ya. Oke, itu terkait metode. Nah, kemudian pendekatan yang digunakannya apa? Kualitatif atau kuantitatif? Ya, teman-teman mungkin kalau untuk D4 kayaknya nggak sampai ke sana ya. Tapi kalau S1 kita ada pendekatan penelitian itu ada kuantitatif dan kualitatif. Tapi itu sangat membantu teman-teman nantinya, terutama untuk membedakan, untuk membuat tujuan penelitian, latar belakang penelitian, gitu ya. Kemudian sama masalah penelitian, kenapa sampai itu diteliti? Apa sih yang ingin diketahui oleh si peneliti itu apa, gitu ya? Nah, jadi nanti urut-urutannya adalah
background of research ya, terus kemudian the aim of research ya, tujuan penelitian, kemudian masalah penelitiannya apa gitu ya. Kemudian dari masalah penelitian itu teman-teman mulai mencari konsep-konsep yang ditelitinya apa gitu ya. Setelah itu baru yang kelima adalah method of research ya. Metode itu isinya adalah lokasi penelitian, kemudian berapa sampel yang digunakan, kemudian mereka menggunakan tools apa gitu ya, dan kalau ada pendekatan apa ya itu. Dan yang terakhir teman-teman membuat dalam slide-nya itu adalah result dari research ya, hasil dari penelitian. Oke, nah hasil penelitiannya adalah apa gitu ya. Dan yang terakhir kesimpulan ya. Oke, kesimpulan. Jadi hanya berapa slide itu? Kayaknya 8 atau 7 atau 8 slide ya. Jadi dari situ dan yang terakhir saya mau nambahin setelah kesimpulan itu ada teman-teman insight of the research ya, insight of the research. Teman-teman itu setelah membaca jurnal itu teman-teman dapat insight apa? Ya, teman-teman dapat insight apa terkait penelitian itu gitu ya. Misalnya ada yang saya mau kasih teman-teman itu etik ya, the success and the ethic gitu ya. Kan kalau secara bercanda orang bilang begini, ya kalau sukses itu ya kalau orang gimana mau sukses gitu, kalau banyak banget yang perlu diperhatiin gitu kan, wah gimana mau sukses gitu kan, kita mesti merhatiin banyak orang gitu kan, gimana mau sukses kita harus memenuhi semua keinginan banyak orang gitu ya. Nah jadi apakah tidak mungkin kita untuk menjadi sukses dengan tetap memegang teguh etika atau etik gitu ya, karena katanya dalam beberapa pendapat gitu kan, sukses itu seringkali berorientasi kepada hasil gitu ya, sehingga mengabaikan etika gitu kan. Nah benarkah itu gitu kan? Nah nanti teman-teman kan akhirnya mendapatkan insight dari situ, oh ternyata untuk sukses itu gitu ya tetap saja misalnya diperlukan etika atau mungkin memperhatikan etika gitu kan. Terus pendapat teman-teman misalnya ya karena tidak mungkin kalau sukses itu ternyata kita harus menyakiti banyak orang misalnya begitu ya. Nah itu salah satu insight yang teman-teman tulis dari diskusi dengan teman-teman satu kelompok. Itu ya, paham ya? Oke, nah sambil kita sekalian belajar bahasa Inggris, karena mumpung ada Bun gitu kan, Mr. Bun, are you here, Mr. Bun? Oh belum ya, belum join ya. Oke. Sebentar, dia baru chat saya. Oke. Nomornya saya kasih Teh Rina ya. Saya kasih Teh Rina karena linknya, sebentar. Saya kasih aja ke langsung. Jadi dari hasil presentasi itu teman-teman kita bisa belajar bersama-sama gitu kan. Bun juga bisa mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Dan nanti siapa yang akan presentasi duluan, saya sesuaikan dengan RTP. Karena kita lagi ngebahas behavior, saya akan pilihkan teman-teman yang mendapat jurnal tentang pro-social behavior. Gitu ya. Kalau nanti tentang perubahan perilaku, saya akan carikan teman-teman dengan adaptasi ya, adaptation gitu ya, adaptasi emosi, emotional adaptation misalnya gitu ya. Jadi terkait dengan RPP tetap berhubungan. Nah sebentar, ada si bungsu lagi main game. Maaf ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya akan tetap sesuai dengan RPP ya. Oke, sebentar. Terkait tugas baru ini, oke, ada yang mau kasih usulan ataupun pertanyaan, silakan sambil saya mencari nomornya Bun. Tadi dia chat saya di mana ya? Untuk presentasinya nanti dalam bahasa Indonesia aja kan Bu ya? Presentasinya lebih enak bahasa Inggris karena gini, teman-teman harus satu tantangannya adalah teman-teman nggak perlu menerjemahkan, ya. Teman-teman tetap tinggal mengkopas dari si jurnal, poin-poin mana, paragraf mana yang teman-teman temukan itu adalah
background. Oh, kalimat ini adalah the aim of the research gitu ya, tujuan dari penelitian gitu ya. Nah, teman-teman tinggal menjelaskan. Kalau teman-teman masih kurang paham, boleh teman-teman terjemahkan untuk teman-teman sendiri. Nanti dibahasnya, dipresentasikannya in English gitu ya. Jadi tinggal membacakan, kemudian boleh campur, nggak apa-apa dengan bahasa Indonesia, karena Bun juga lagi belajar bahasa Indonesia gitu kan, sehingga bisa campur gitu ya. Artinya teman-teman kuasai konsepnya dalam bahasa Inggris, tapi juga kuasai konsepnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau diterjemahkan, ini teman-teman repot, atau teman-teman mau juga ada terjemahannya juga bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi bikin slide-nya double. Di atasnya Inggris, di bawahnya Indonesia gitu kan, hanya untuk Bun seorang loh gitu kan. Kalau menurut saya sih mendingan kita sekalian aja belajar bahasa Inggris, jadi tinggal kopas aja dari si jurnalnya itu kan, misalnya tentang sukses, what is success gitu kan, teman-teman tinggal kopas dari situ gitu kan. Oh berarti sukses yang dimaksud itu adalah ini gitu kan. Nah teman-teman menjelaskan, tinggal membacakan saja atau menjelaskan sedikit dalam campuran bahasa Indonesia dan Inggris, is okay gitu ya. Oke, kita sudah berapa orang nih? 36. Oke, saya mau cari Bun dulu sebentar. Pak Heri cukup jelas nggak Pak? Saya lihat mukanya Pak Heri kayaknya takutnya nggak jelas Pak. Lalu ya, mana dia Bun? Oh ini dia. Oh oke. Saya bisa jawab dulu. Someone, oke, Ilham. Kita sudah kumpul semua belum? Oke, terkait materi hari ini, karena kita belum siapkan untuk yang perjumpaan dengan Bun ini. Bun ini dari Korea ya, dari Kamboja ya. Nanti kita akan tanya-tanya, teman-teman siapkan aja pertanyaannya, karena belajar bahasa Inggris, belajar psikologi itu adalah ya kita knowing each other gitu kan. Kita harus ketemu dan saling memahami, saling mengetahui satu sama lain. Yeah, good afternoon, teacher. I am Mr. Boon. Today we can start for matriculation. Oke, dia mau gabung sekarang. Saya minta gabung ya. Oke, good afternoon. Oke, this one. You can join. Ya. Ya teman-teman, ada yang sudah baca? Atau mau saya jelaskan? Sebentar ya, mudah-mudahan saya bisa tampilin ya di sini ya. Sebentar, present. Oke, present in entire screen. Ada yang sudah baca slide-nya teman-teman? Mudah dibaca kok ya slide-nya itu ya. Cuman perlu penegasan beberapa aja. Yang sehat, konsep sehat itu sangat gampang ya dipahami ya teman-teman ya. Oke. Biasa nih laptopnya agak-agak. Sebentar lagi dia join ya. Ya. Halo. Halo. Saya kasih ke siapa ya? Sebentar. Perkuliahan psikologi. Halo. Ya, teman-teman mau ditanyain nggak ya? Nah, jadi tampilnya begini ya, sebentar ya. Apa tuh tadi tuh? Sehat ya, konsep sehat WHO.
tunggu ya. Teman-teman, ini terlihat di screen-nya apa ya teman-teman ya? Masih folder-folder ya? Iya Bu, masih folder. Oh gitu, berarti belum terbuka ya. Ya, saya simpan di mana ya? Bun is coming. Sebentar. Ini terlihat? Terlihat? Masih sama Bu. Ah? Bentar. Sudah ada tampil? Emang handout ya, karena saya kehilangan satu folder yang sudah saya buat itu ya, dan akhirnya untungnya saya masih punya simpanan di email ya, jadi saya pakainya yang handout ini. Sudah terlihat handoutnya? Belum, Sudah masih tampil folder belum? Bu. Masih folder? Oh, okay. I'm connecting with this link. Okay. Yep. Kenapa ya? Masih folder ya? Oke, saya coba lagi. Saya belum. Ya teman-teman ya. Kenapa dia nggak mau ya? Tapi teman-teman semua pegang itu ya, pegang apa handout-nya ya. Oke, lalu saya harus admit dulu. Oke, welcome to the class, Bun Faisa. Okay, good afternoon, all teacher. Bun Presna, Yes. Mr. Bun. Okay. I'm happy you join this class. Okay, we already third session in this class. I think this is the first time you join this class, and now you become a new student, aren't you? Okay. Would you like to introduce yourself? Because this is psychology class. We have to know each other, and maybe all friends here want to know you, and want to know you and want to share experience with you. Okay. Yeah, thank you. Hello, everyone, and hello, teacher. Yeah, my name Mr. Bun Visna. Tisna, Bun Tisna. Okay. Yes, and I'm 34 years old. I'm a student from Cambodia. Yes. I graduated since 2009. Yeah. And until now I'm to continue working at the government hospital. Yeah. The line name as Khmer Soviet Friendship Hospital. Okay. Yes, so I stay working for around 10 years ago. Okay. Thank you. Yeah. What is your motivation
You choose the program in Indonesia, aren't you? What is your motivation? Yeah, I am a radiographer. Yeah, but yeah, but in my workplace, I'm working with the radiotherapy. Yes, Radiotherapy. yeah, Oh yeah. yes. Now Okay. I'm continue for update my skill. Yeah. Okay. Thank you, Bun. I can call you Bun Kisna or Mr. Bun. You can call me Mr. Milpun. Okay, it's easy. Mr. Bun. Yeah. Okay. Okay, Mr. Bun. Uh, you can speak English? Sorry, can you speak Indonesia? I can speak, teacher. Yeah. Oh, you can speak Indonesia. No, I Okay. cannot speak. You can speak Indonesia. Oke, teman-teman yang mau tanya, sorry Bun, teman-teman yang mau tanya sedikit sama Mr. Bun silahkan ya. Mau tanya apa misalnya sudah married atau belum, misalnya, atau apa namanya, mau tanya tentang kondisi rumah sakitnya di sana seperti apa, silahkan. But in English. Maybe your friend wants to know about you a little. Yeah. They will ask you some question. Would you mind to answer their question? Okay, teacher. Oke, ya, thank you. Silahkan teman-teman yang mau tanya. Oke, student, you can ask to Mr. Bun about everything you want to know around this matriculation, this lecture, this psychology, ya. Psychology class. Oke, silakan. Ada Lulu, Mbak Lulu. We have 38 friend, 37, maybe 36, yeah, friend here in the class, and all of them the same with you. They are from two departments, radiodiagnostic and radiotherapy. So this is, I think, it's not new from you, ya, for you. Yes. Silakan teman-teman. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau kita mulai. Tapi ini materinya ini ya, apa namanya, belum tampil. Sebentar ya. I have trouble with how to perform the slide. It's not yet ready. Okay. Thanks. Okay. Kenapa dia nggak mau ya? Okay, Mr. Bun and all the friends, I can see my slide. Okay. Okay. I will send you handout from WhatsApp, yeah, so you can reading, Mr. Bun. But now maybe I will explain the lesson almost with Indonesia, but you can ask by WhatsApp to me in English, yeah. Okay. Thank you. Ya. Teman-teman, saya masih kesulitan gimana caranya ya nampilin ya. Bentar ya. Ada yang bisa bantu?
A window, maybe a window ya, not entire screen. Tapi bisnis ya. Kenapa saya jadi nggak bisa menampilkan ya? Oke. Teman-teman ada yang bisa kirim atau ke Mbak Rina? Mbak Rina bisa kirim ke ini nggak, ke WhatsApp saya? Teman-teman sudah pegang semua? Materinya, Bu. Iya, saya nggak bisa tampilin materi. Yang konsep Yang sehat aja deh, yang konsep healthy concept. About healthy concept. Enggak, maksudnya biar teman-teman yang lain pegang semua kan? Saya kirim ke saya kirim ke Mr. Bun. Oh, baik. But they hand out in Indonesia. But it's okay. There's a little in English. Kalau saya sih bisa baca yang punya saya di laptop, tapi oke, ini ya. Yang satu lagi Mbak Rina, yang another one, yang konsep sehat, healthy concept. Saya bahas yang konsep sehat aja. Konsep sehat WHO ya, Bu? Ya, betul. Saya jadinya baca ya, karena saya nggak bisa tampilin ke teman-teman. Tapi saya berharap teman-teman bisa baca sendiri di handphonenya. Oke. I send you a handout, Mr. Bun. Next week we can a matriculation in English, but now I hope you can join in Indonesia ya. But if you don't understand, you can ask direct to my WhatsApp. Okay, Mr. Bun? It's okay for you? Okay, sure, okay. Bye-bye. Oke. Mau saya coba share screen dari saya, Bu? Coba, boleh ya? Silakan, bisa. Teh Rina bisa? Saya coba dulu, Bu. Ya, mangga. Saya sambil ini ya, sambil saya bacain ya, sambil saya jelasin. Oke, apa sih yang dibilang sehat menurut teman-teman? Mungkin gampang banget ya, kalau sekarang apalagi in COVID session gitu ya, sehat atau healthy concept itu adalah konsep yang paling banyak dibahas gitu ya. Dibahas oleh semua orang, bahkan individual maupun oleh government gitu ya. Sehat atau healthy concept now is more important gitu ya. Most important topic ya now. Sehat itu WHO sekarang sehat itu bukan not only a physical, but it's all about jiwa, mind, soul ya, and social interaksi sosial atau sosial lingkungan, environment ya. Jadi sosial kita, tingkah laku sosial atau social behavior itu menjadi sebuah indikator atau parameter gitu ya, bisa dikatakan sehat atau tidak. Dan yang terakhir adalah nyaman, comfortable for us and happy gitu ya, feeling happy and comfort gitu ya. Kita merasa nyaman dan merasa bahagia gitu ya dengan ketika kita merasa sehat itu gitu ya. Pada saat kita sehat secara fisik, jiwa gitu ya, sosial, tapi kita tidak merasa bahagia, not feeling happy and not comfort, kita belum tentu bisa dibilang sehat ya. Jadi sehat itu bukan hanya kondisi terbebas, not only free from disease gitu ya, tapi juga dia harus bebas, harus bisa merasakan hal-hal yang secara sehat, healthy, secara physically, mind, body, and soul ya. Oke. Jadi sehat fisik itu seluruh organ berfungsi dengan baik ya, jantung kita, ginjal kita, lung, kidney,
jantung ya, semua berfungsi dengan baik. Kemudian emosi dapat mengelola emosi, artinya orang yang sehat itu orang yang mampu mengelola emosi. He or she can adjust their own emotion, gitu ya. Mereka bisa mengelola, mengatur bagaimana mengekspresikan emosi, dan dia bisa berinteraksi sosial dengan orang lain, nggak mengurung diri di rumah, gitu ya. Dia bisa beraktivitas secara sosial, making friends, kemudian making get along with family, gitu ya, friend, gitu ya, dengan mudah dia lakukan. Kemudian dapat bergaul dan diterima di lingkungan. Sudah, Mbak Rina, sudah ada belum? Sudah ada? Seperti saya bilang di awal, bahwa sehat sekarang nggak bisa dilepaskan dari kondisi spiritual, ya, karena tanpa ada landasan spiritual atau religius, kita tidak akan merasa we cannot feel healthy, ya, apalagi kita di dunia timur, pasti itu sangat terkait erat dengan our spirituality and our religious, ya, sehingga kita mampu menjalani hidup dengan bermakna, meaningful life, ya, getting meaningful life, kemudian dekat dengan Sang Pencipta, ya. Oke, teman-teman bacakan ya slide-nya di handphonenya masing-masing ya, saya sih berharap begitu. Oke. Nah sekarang mengapa sih why the topic become important, gitu ya? Mengapa perlu mengupayakan kondisi jiwa yang sehat? Kenapa harus sehat, gitu ya? Karena sakit jiwa dapat dicegah atau mental illness can prevent, gitu ya, dapat dicegah. Karena sakit jiwa itu menimbulkan stigma. Dia memunculkan rising stigmatization, ya, label, negatif label. Karena sakit jiwa dapat ditangani dengan cara yang sederhana dan relatif murah, gitu ya. Kalau kita bisa mencegah, if we can prevent mental illness, it more cheaper, more effective, dan tidak terlalu banyak memakan biaya, gitu ya, dan itu menjadi mudah ditangani, more easier untuk ditangani, ya. Kemudian mengapa sih perlu memperhatikan penyakit jiwa? Karena kita tidak pernah tahu kapan munculnya, ya. Masalah kesehatan itu seringkali diabaikan, terutama kesehatan jiwa, ya. Di timur, di Indonesia saya nggak tahu ya, in Kamboja maybe different phenomena, ya. About mental illness, people more ignored, ya, dia sering mengabaikan, gitu ya, tetapi kesehatan physical healthy more pay attention. Jadi karena itulah, gitu ya, that's why mental illness sometimes atau often tidak terlihat oleh orang lain atau oleh keluarga, sehingga seringkali kecolongan, gitu ya, untuk orang-orang yang tahu-tahu sakit dan merasa dan kita lihat depresi, gitu ya. Nah masyarakat kurang mengenali gejala, ya, because people doesn't know about the symptom, ya. Gejala penyakit jiwa itu tidak diketahui, gitu ya. Penyakit jiwa belum atau kurang menjadi prioritas upaya kesehatan. Dan di Indonesia saya cerita, kedokteran jiwa itu tidak diminati, ya, karena memang kurang menjadi prioritas upaya kesehatan, ya, tidak melibatkan kesehatan jiwa, konsep kesehatan yang ada sekarang ini, kayak campaign Germas, ya, Germas itu gerakan masyarakat, people action, gitu ya, about healthy in Indonesia, tidak memasukkan, not include kesehatan jiwa, mental illness, ya. Baru terakhir-akhir ini saja ketika COVID, ya, itu barulah banyak orang lebih membicarakan apa itu mental illness, ya, kesehatan mental illness itu harus diperhatikan, gitu ya. Oke. Tadi ya, mengapa sih perlu sorry, anak saya lewat. Kenapa perlu memperhatikan penyakit jiwa, gitu ya? Karena tuntutan kehidupan sekarang ini tinggi,
kemudian juga masyarakat pun tuntutannya sangat kompleks ya, complicated ya, hidup di kota besar, in our big city, in our big community, we have a high apa tuntutan tuh, more we have to achieve gitu ya, dibandingkan dulu gitu ya. So, karena itu membuat kita menjadi terlibat dalam kondisi stres atau tertekan ya, karena kita diminta atau dituntut, we have to do sesuatu yang harus kita capai gitu ya, yang karena kita memang harus mencapainya gitu ya. Ada misalnya standar hidup gitu ya, life standard, high life standard gitu ya. Dan itu yang membuat kita menjadi cepat atau mudah sekali terlibat dalam kondisi stres gitu ya. Kenapa? Enggak, anak saya ikut-ngikutin. Oke, sorry. Penyakit jiwa merupakan beban kesehatan masyarakat. Teman-teman mungkin di lingkungan ya, teman-teman pernah nggak melihat orang yang dalam tanda kutip ya sakit jiwa gitu kan, berkeliaran dalam kondisi kotor gitu ya, dirty, kemudian ya dia tidak terawat gitu kan, berkeliaran, nggak bisa juga diambil atau disuruh mandi gitu kan ya, kan menjadi menjadi mengganggu lingkungan gitu ya, karena ya orang sakit jiwa itu akhirnya menjadi beban masyarakat, menjadi beban keluarga, akhirnya juga menjadi beban masyarakat ya, menjadi community burden ya, family burden gitu, kemudian menjadi community burden ya. Oke, pelayanan penyakit jiwa memang kurang memadai saat ini. Memang di Indonesia, I don't know in Kamboja gitu ya, mental illness itu sangat kurang ya, masih kurang dibandingkan kesehatan fisik ya teman-teman ya. Penyakit jiwa akan merupakan aib ya bagi kita ya, karena seseorang keluarga itu biasanya malu kalau ada anggota keluarga yang sakit jiwa gitu ya. If one of our family member getting sick gitu in mental illness, maybe family will feeling ashamed gitu ya, merasa malu gitu ya, aib. In Indonesia we say aib, Mr. Bun ya, sehingga cenderung disembunyikan. So the family tend to hide the disease gitu, to hide the condition ya, sehingga itu tidak bisa ditolong gitu ya, tidak bisa ditolong, akhirnya berketerusan gitu ya, berketerusan dan akhirnya menjadi lebih parah ya. Oke, mengapa ada yang sehat dan ada yang sakit ya? In the COVID session, kenapa ada orang yang kena dan ada orang yang enggak gitu ya? Nah, itu banyak kondisinya ya. Kita mulai dari belief gitu ya. Belief itu sangat mempengaruhi ya. Belief affecting our healthy ya. Belief terhadap konsep sehat itu sangat mempengaruhi kita. Orang-orang yang punya belief gitu kan, bahwa memang environment become sick gitu ya, karena because of virus COVID-19 gitu ya, mungkin dia akan menjadi more stress gitu ya, dia akan merasa lebih stres, dan ketika kita stres itu kita mulai merasa cemas. Ketika cemas berlebihan, ketika dites pasti hasilnya akan positif gitu ya. Meskipun kondisi positif itu belum tentu dia terpapar oleh virus COVID-19 gitu kan ya. Banyak faktor di family, many factor in our family like parents divorce, kemudian unschooling ya, tidak melanjutkan sekolah, kemudian ya mungkin broken heart ya, ditolak pacar, atau mungkin involved in negative behavior, kemudian juga mungkin juga misalnya mengalami krisis keuangan atau finance crisis gitu ya, mungkin diberhentikan dari pekerjaan gitu ya, resign from work gitu ya,
itu pun sama ya, membuat kita menjadi stres. Kemudian itu yang sebenarnya kalau tidak terjadi itu sebenarnya bisa menjadi social support kita atau dukungan sosial. Tetapi karena itu semua tidak berfungsi atau kita mengalami hal tersebut gitu ya, itu menjadi faktor-faktor yang membuat kita menjadi stres gitu ya. Nah, sehingga ketika kita lahir atau berada dari lingkungan seperti itu, otomatis di dalam COVID-19 session ini gitu kan, kita akan bertambah stres ya, dan akhirnya stres itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengatasi atau muncul sebuah penanganan masalah atau coping strategi. Nah, coping strategi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah, how we solve the problem. Tetapi itu menjadi sebuah pola gitu ya, menjadi sebuah sebuah cycle gitu ya, sebuah pola yang dimana kita melakukannya, kita doing atau deal with the problem berulang-ulang gitu ya, maksudnya secara berulang, repeated pola, repeated doing gitu ya, anything with the same pola. Pola itu apa ya? The same schema gitu ya. Sehingga hasil yang dihasilkan adalah tidak menyelesaikan masalah ya, karena memang kita melakukannya dengan yang itu saja ya, sehingga akhirnya bergejala kepada fisik. Karena apa? Tubuh kita tidak is not design untuk merasakan feeling stress gitu kan, yang berketerusan, continual gitu ya. Jadi kita tidak desain untuk merasakan stres yang terus-menerus. Jadi stres yang sehari-hari itu atau daily living stress gitu, itu sebenarnya is okay, nggak apa-apa gitu kan. Tetapi ketika itu terjadi, when it's become serious and continually gitu ya, itu akan mengganggu kesehatan kita sendiri gitu ya. Oke. Kemudian apa sih yang bisa dijadikan faktor protective factor atau protecting factor from this risk gitu ya, for individual risk gitu ya. Banyak hal, one of them is a family gitu ya, have a positive or comfortable relationship with family, itu nomor satu, is number one gitu ya. We have to social support from family, ya, a good relation, more attention, caring each other, kemudian pay attention each other, gitu ya, kemudian support each other, ya, itu adalah hal-hal yang memang bisa menjadi social support kita, gitu ya, dan itu menjadi protective factor from risk factor dari hal-hal yang menjadi pencetus stresnya ya. Nah, nanti mungkin tugasnya adalah teman-teman mungkin juga sama menemukan apa sih protecting factor teman-teman ya di rumah dan di tempat kerja, dan apa saja, what kind of risk factor do you have, and what kind of protective factor do you have now ya, sehingga teman-teman bisa survive, you can survive in this era pandemi COVID-19 ya. Mungkin nanti akan menjadi tugas mingguan ya, menjadi assignment for this session ya. Oke. Ketika semua itu teman-teman merasakan lebih banyak risk factor dibandingkan protective factor, teman-teman pasti akan merasakan sakit ya, maksudnya merasa stres, sakit ya. Sakit itu kan sudah dibahas tadi ya, not only about physical tapi juga mind and soul ya, mental ya, about mentally ya. Kemudian ketika teman-teman memiliki atau menyadari atau berhasil identifying protective factor, teman-teman mungkin akan, meskipun di tengah situasi yang gawat atau yang penuh tekanan karena virus COVID-19 ini, teman-teman tetap merasa sehat gitu, feeling healthy, comfort gitu ya,
social support teman-teman memang lebih kuat atau lebih lebih dirasakan oleh teman-teman gitu ya, more higher than risk factor ya. Oke. Kemudian sumber stres itu the source of stress itu ada dua, ada external and internal ya. Kalau internal itu biasanya bisa mulai start from our personality ya. Personality character with introvert itu more lebih banyak risikonya gitu ya. Bisa memiliki lebih banyak berisiko karena sering banyak nggak enaknya, sukar menolak. Mungkin kita punya situasi, we have situation, we can say no gitu ya. We could not say no because of any condition gitu. Because I'm introvert, I often feel oh my god, kenapa so? Sorry. No, I am still working from home. Sorry, maybe not comfortable for you ya. Karakter pribadi tadi ya bisa berasal risk factor itu bisa juga dari our personality gitu ya. Introvert itu banyak risikonya gitu ya. Mungkin kita seorang yang sensitif ya, mudah tersinggung, sensitif, more irritable gitu ya, mudah tersinggung. Kemudian sulit bergaul, difficult to make a friend ya. Kemudian ambisius, ingin mengerjakan semuanya sendiri gitu kan ya. Artinya cannot work with a team, atau mungkin lebih nyaman, more comfortable with you, for you to work independent ya. Tapi ketika pekerjaan itu banyak gitu kan, teman-teman kan nggak mungkin nyelesain itu sendiri. Jadi tetap harus perlu teman-teman. Sementara teman-teman ketika bekerja dengan tim atau when we work with team, kita seringkali menyelesaikan semuanya sendiri karena kita nggak enakan. Because we in every situation or mungkin in any situation we difficult to say no gitu ya, with Ren, with my atasan gitu ya, doctor or family, atau mungkin dari siapapun gitu ya, yang lebih tinggi otoritasnya dibandingkan kita gitu ya. Dari personality mungkin kita orang yang perfeksionis gitu ya, juga bisa gitu ya, itu membuat kita stres ya. Kita pengen semuanya perfect, we want everything perfect gitu ya, tapi kita nggak menyesuaikan dengan kemampuan kita nggak menyesuaikan dengan situasinya, sehingga kita lebih cenderung tend to gitu ya, karena kita ingin semuanya perfect ya, perfeksionis ya. Kemudian negative mindset ya, we have negative mindset ya, pola pikir negatif ya, lebih sering merasakan cepat berprejudice thinking gitu kan ya, dengan orang, berprasangka ya. Kemudian tidak yakin dengan diri sendiri, you not trust with yourself gitu ya, tidak yakin dengan diri sendiri, you are not trust with your competence, tidak paham atau tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian maybe you are not a hard worker gitu ya, tidak tahan banting, ya artinya rapuh gitu ya, dan cepat capek atau mungkin cepat terluka gitu ya, capek sedikit kemudian you become sick gitu ya, itu juga mungkin berpengaruh. Dan ini tidak cepat cemas gitu ya, more faster feel anxiety gitu ya, sehingga cepat merasakan cemas gitu ya. Ya, bukan sesuatu yang salah, it's not your fault gitu ya. If you feel anxiety, because many factor gitu ya in our environment sekarang ini menjadi ambigu gitu ya, menjadi tidak pasti sekarang. Dan dalam situasi yang tidak pasti, kita akan pasti lebih cenderung untuk merasakan stres gitu ya, lebih cepat merasa cemas, not stress but feeling anxiety ya. Itu sumber
internal risk from internal factor. About the external factor, there are like misalnya, for example, bencana alam, ya, flooding gitu ya, banjir. Kalau kita sih nggak ada, jarang ya angin puyuh ya, ada air ini aja ya, angin puyuh gitu ya. Kemudian sebentar, Mbak Rina sudah bisa menampilkan? Oh, nah iya, saya soalnya tadi nggak lihat ke ini. Oke, sebentar saya tutup dulu ya slide yang saya bacain. Ya, Mbak Rina udah, oke. Sekarang Mbak Rina udah nampil, saya baca punya sendiri, oke ya. Sebentar. Ada yang mau masuk? Ya. Someone want join. Oh, saya nggak mau dia. Oh, ini saya bukan host lagi deh. Kayaknya Teh Rina yang harus mengadmit. Bisa? Oke, masih bisa ya. Ya, silahkan selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung ya. Oke, kita sudah berlangsung. Kita slide-nya sedikit aja kok yang ini ya. Nanti lainnya tanya jawab boleh. Oke, sekarang external factor ya, sumber stres dari luar. Itu for example ya, bencana alam, kemudian dari lingkungan keluarga, misalnya dari family member kita gitu ya, ada yang sakit, getting sick gitu ya, atau parents getting sick gitu ya, atau mungkin ada masalah with children gitu ya, anak-anak kita bermasalah di sekolah gitu ya, children difficult in their school gitu ya, itu pun jadi masalah buat kita. Kemudian you have not harmonies ya with your wife or your husband gitu ya, itu juga mempengaruhi. Nah, saya teman-teman, bapak-bapak itu if man deal with problem gitu ya, it's okay, she or he can work fokus gitu ya. Tapi kalau perempuan gitu, if woman no different, we have different structure of brain, karena kalau kita punya masalah, if we have problem, semuanya akan apa ya, terpecah gitu ya. Itu akan kena ke semua. Jadi kita cenderung a woman cannot focus with their problem, karena otaknya memang terpecah-pecah gitu ya, sehingga dia sulit untuk fokus, akan teringat dengan masalah. Maybe he will remember with their problem di kantor, at the office, in the market, or in if masalah the problem from work, the woman will bring the problem to home gitu ya. So for woman is more riskier than men gitu ya. Artinya buat bapak-bapak bisa fokus, tapi buat perempuan nggak bisa gitu ya. Kalau punya masalah harus diselesaikan, karena kalau enggak itu pasti akan mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan gitu ya, dan mengganggu yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang lingkungan kerja, sistem organisasi tidak baik ya, misalkan di kantor manajemen is not good, kemudian hubungan atasan bawahan jelek gitu ya, your relation with your supervisor or your leader gitu ya is not harmonious gitu ya, so it's difficult to deal some problem in your workplace ya. Oke, Teh Rina naik lagi. Oke, hal-hal tersebut itu yang membuat orang menjadi mental illness ya, menjadi cenderung terlibat atau masuk atau involved with mental illness ya, atau sakit jiwa ya, yang dimulai dari apa, stres dulu gitu ya, perasaan tertekan, feeling depressed gitu ya, and merasa terancam gitu ya, yang dialami seseorang gitu ya. Kemudian sebagai respon atas stresor pengalaman hidup ya, life experience gitu ya, kemudian sumbernya
benar yang tadi ya, kejadian peristiwa negatif yang dialami dari luar eksternal faktor itu bisa menjadi sebuah stresor ya. Nah, stresor itu dari dalam itu ya kekecewaan yang mendalam gitu ya. You are feeling disappointed gitu ya, kecewa terhadap seseorang atau kecewa terhadap sebuah relationship gitu ya. Itu pun juga membuat bisa menjadi sebuah pemicu untuk beberapa orang in any people ya, several people gitu ya, itu bisa menjadi sebuah stressor ya, pemicu trigger of stressor ya. Oke, lanjut Terin. Ya, what is the reaction? Reaksi yang muncul gitu ya, physically ya, and psychologically. Physically, maybe you feel getting sick, atau mungkin merasa gatal-gatal, atau mungkin berdebar-debar tuh berdebar-debar jantungnya, atau berkeringat dingin gitu, atau tremor gitu ya, atau mungkin ada gangguan malfunction in mahnya gitu ya, lung, atau mungkin di dalam kidney, atau mungkin di your mah ya. Itu juga bisa menimbulkan sakit fisik ya, physically ill ya. Kemudian secara psikologis yaitu sikapnya mungkin tidak lagi menyenangkan gitu ya, perilaku orang itu tidak menyenangkan, kemudian sering cepat marah gitu ya, mungkin more emotional, lebih emosional, atau mungkin bisa lebih lebih cepat get angry gitu ya, become angry gitu ya, karena hal kecil gitu ya. Kemudian juga terganggu secara spiritual, dia yang tadinya sering ibadah jadi meninggalkan ibadah gitu kan ya, atau malah jadi sebaliknya, misalkan jadi secara ekstrim malah dia malah menyendiri beribadah terus menerus gitu kan, tapi jarang yang begitu, biasanya mereka meninggalkan ibadahnya gitu ya, jadi menjauhkan diri dari yang karena kalau orang-orang seperti itu biasanya mereka tuh merasakan gini, karena Tuhan tuh kayaknya lagi nguji dia gitu kan, Tuhan tuh merasa nggak adil gitu, kok kenapa saya aja yang begitu gitu kan, kenapa orang lain kok saya doang yang digituin gitu kan, jadi sehingga spirituality mereka terganggu ya. Anak-anak atau orang-orang yang merasa stres atau depresi biasanya mereka merasa Tuhan itu tidak adil terhadap dia gitu ya. Jadi God is not fair bagi dia ya, for he or him gitu ya. Dia merasa seperti itu. Kemudian dia merasa stres ya, gejala awalnya itu ya sakit, ya itulah gejala awal sakit jiwa ya. Nah, jika tidak segera ditangani gitu ya, ya pasti akan terlibat ke dalam sebuah kondisi mental illness yang lebih parah ya. Lanjut dikasih lagi slide-nya. Jadi kondisi ini adalah sakit jiwa itu sebenarnya dia adalah it's about kemampuan ability to adaptation gitu ya with environment ya, karena ketidakmampuan individual inability gitu ya menyesuaikan, how to adapt gitu ya, dapat menimbulkan penolakan ya antara diri dia, himself with antara di dalam dirinya, internal self gitu ya, antara dirinya dengan dirinya gitu ya. Selalu ada dua orang yang berkonflik gitu kan, dia di satu sisi ingin begini tapi dari sisi yang lain, diri yang lain tidak menginginkannya gitu ya. Itu biasanya dialami oleh masa remaja tuh yang begitu ya. Jadi intinya ada conflicting self gitu ya. Jadi ada sesuatu orang tuh di dalam dirinya tuh berkonflik gitu ya. Nah, jadi selalu yang dilakukannya itu selalu berkonflik dengan dirinya. Biasanya orang-orang yang cenderung untuk menyenangkan orang lain ya, padahal dirinya tidak ingin gitu kan. Kemudian yang kedua, dirinya sendiri gitu ya, he or she himself gitu ya, or herself, berkonflik with others gitu ya, dengan orang lain gitu ya. Biasanya ya dengan diri sendiri aja nggak selesai ribut gitu, apalagi dengan orang lain gitu kan, kita bilangnya begitu ya. Kemudian yang ketiga itu konflik antara diri sendiri gitu ya dengan lingkungan, with environment
himself or herself with individual self with environment. Ya, dia nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Biasanya hal ini melibatkan gitu ya norma gitu ya, involve norm yang berlaku di sebuah tempat gitu ya. Kayak misalnya Bun, now in Indonesia maybe have different norm ya with your country ya Bun ya. Nah, kemudian kita mungkin pergi ke Kamboja pun sama, punya different norm gitu ya, with our norm in Indonesia gitu ya. Kemudian frustration, habis itu ya kalau kita semua berkonflik, dengan diri sendiri aja berkonflik, dengan orang lain juga apalagi gitu kan, ya apalagi kita nggak akan bisa, we cannot adapt with our environment ya, sehingga kita pun jadi akhirnya tidak bisa lagi beradaptasi dengan lingkungan ya. Dan kalau terus menerus begitu, itu akan menjadi kelelahan fisik ya, kelelahan mentally tired ya, mentally kondisi capek yang terus menerus gitu ya, continually tired ya, sehingga kita menjadi stres yang berketerusan, dan itu membuat kita menjadi, kalau kita nggak tahan, kitanya rapuh gitu ya, introvert gitu kan, dan akhirnya kita menjadi gampang untuk merasa feeling frustrated gitu ya. Nah, berbeda halnya ketika teman-teman mungkin ekstrovert gitu ya, tapi jangan lupa teman-teman yang more ekstrovert mungkin bisa menjadi memiliki sikap yang intimidatif terhadap teman-teman lain yang introvert gitu, mungkin bisa seperti itu ya. Nah, jadi itu sebabnya kita harus proporsional ya, artinya dengan kondisi personality kita harus paham ya. We have to know about our personality, our kondisi keadaan our mental ya, maksudnya keadaan mental kita ya, sehingga kita bisa bertoleransi pada orang lain ya, we can tolerance each other ya. Kemudian frustasi atau konflik itu ya itu mengganggu diri sendiri nantinya ya, karena kita merasa terganggu dengan diri sendiri, kita nggak cinta diri ya, sehingga self love-nya itu juga berkurang atau bahkan hilang, dan akhirnya itu yang membuat orang-orang menjadi cenderung melukai diri sendiri gitu ya, karena dia nggak punya self love ya. Kalau udah nggak punya self love ya, dia juga nggak punya self care terhadap diri sendiri gitu kan. Kalau udah nggak punya self care, berarti dia udah nggak punya self worth ya, nggak bisa menghargai diri sendiri gitu ya, dan akhirnya perilakunya mengganggu orang lain, minimal mengganggu their family gitu kan ya, kemudian mengganggu their friend in workplace gitu ya, kemudian ya mengganggu lingkungan ya, because she or he can adapt with their environment ya. Oke. Mungkin ada lagi Teh? Sampai di sini? Habis ya? Oke. Habis. Ya sudah ya. Baik teman-teman, kita kuliah itu sampai jam berapa ya? 13.30 sampai 15.10. Oh, 15.10 ya, oke. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? I think it's enough for the explanation of handout ya. Bun, you can ask maybe if there are point ya, point you can understand, you cannot understand, you can WhatsApp me ya. Maybe I try to answer your question ya. Maybe not only question, your opinion ya about mental illness in Cambodia, maybe in your family ya, maybe in yourself gitu ya. What is your opinion about mental illness in COVID-19 now ya, and how important it is for you, and what kind of effort ya you can do to survive in menjaga maintain your mental illness ya. Bisa teman-teman mungkin sharing, or maybe your opinion, or maybe your question. Silakan. Oke. Gak apa-apa, in Indonesia yang nggak bisa berbahasa Inggris, saya juga sama kok nggak terlalu bisa.
Ibu izin Kata bertanya, saya, Bu. dulu saya bekerja di, ya silakan, Mbak Lensi. Karena harus dibiasakan ya, kalau speaking English itu habit ya, habituation ya. Kalau nggak di habit itu kita lupa ya. Oke. Kenapa Mbak Lensi? Silakan. Iya Bu, kan di Indonesia ini masih Silakan awam Mbak tentang Lensi. mental illness. Terus orang-orang tuh cenderung Ya. sering mengabaikan. Kita kadang suka nggak tahu kita nih suka mengabaikan, oh ini perasaan yang biasa aja gitu, Bu. Tapi ternyata kadang kita tuh suka mengabaikan. Terus aku pernah baca juga katanya kalau misalnya segala sesuatu yang belum selesai itu di masa depan tuh bakal timbul lagi. Contohnya misalnya nanti kita bisa ke anak kita atau ke orang sekitar kita. Karena dari pengalaman kita yang belum selesai atau mental illness kita yang belum tersembuhkan gitu, Bu. Nah, pada saat kapan kita harus konsultasi ke profesional sehingga nanti apa yang kita rasain sekarang nggak timbul di masa depan gitu, Bu. Oke, jadi pertanyaannya kapan harus berkonsultasi sama-sama Mbak Lensi. Jadi pertanyaannya kapan kita harus berkonsultasi ke profesional gitu ya, ketika kita merasakan sebuah gejala gitu ya. Oke. Mental illness yang memang is not usual topic ya, bukan topik yang biasa-biasa aja gitu ya. But now in COVID-19 session, we have to discuss about that gitu ya, karena mau nggak mau kita harus diskusi tentang ini gitu ya. It's not mental illness, people mental illness, but this is us, this is you gitu ya. My mental illness gitu ya, my mental health gitu ya, not only mental health about people, about others, but this is about us gitu, about me, about you gitu ya, because we have to face with patient gitu ya, with client, many client, with people, with maybe in hospital. Kita akan ketemu, we will meet many people with mental illness, ya kan? Yang sehingga, so we have to survive, we have to hire, we have to meningkatkan, improve our mental health, ya. Jadi kita harus meningkatkan kesehatan mental kita, karena kita yang kita hadapi adalah orang-orang yang sakit kan. Orang-orang yang sakit, people with mental, with physical sick ya, fisik ya, sakit fisik, pasti dia akan juga terganggu mental illness-nya, gitu ya. Oke, sekarang kita this is now about us ya, about kita ya, tentang kita sendiri ya sekarang nih, bukan orang lain, not other people, but this is about I, myself, you, yourself ya. We often to ignore our mental health, gitu ya. People now feel the symptom is so gitu, biasa-biasa aja gitu ya. So the condition jadi membuat kita make us ignore that gitu ya. Nah, kita akan peduli gitu ya. We have to concern gitu ya. Kita akan concern, we will concern if the symptom maybe terasakan gitu ya, terlihat gitu ya. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Lensi, if we not solve this gitu ya, kalau kita tidak menyelesaikan ini gitu kan, di masa depan mungkin akan terrefleksikan, dia keluar gitu ya, dia menemukan atau mencari jalan keluar gitu ya, yang kita sebut sebagai unfinished business mungkin ya, sesuatu urusan yang belum selesai di masa lalu sehingga muncul di masa depan atau di masa sekarang gitu ya Mbak Lensi ya, sehingga itu tuh tidak terlihat gitu ya.
itu tidak satu yang we can see gitu ya. Kita nggak bisa lihat secara fisik ya. We can see because it's not real gitu ya. Maybe we feel it's not real gitu ya. It's not real that I'm sick gitu ya. That I feel mental illness ya. Tapi kita merasa itu mengganggu ya. Kalau itu sudah mengganggu kegiatan hari-hari keseharian, karena dia sudah mengganggu, membuat teman-teman tidak nyaman bekerja, it's not comfortable for work, terus kemudian teman-teman juga merasa nggak nyaman ketika beraktivitas gitu ya, membuat teman-teman is not comfort with for you for doing anything gitu ya in your daily life gitu ya, itu teman-teman harus sudah mulai mendatangi psikolog. Maybe you can come to professional ya before become worse gitu ya. Misalnya sudah terlalu hektik, sudah terlalu the anxiety become higher ya, atau mungkin kita merasakan more crisis ya in any activity kegiatan kita gitu ya, sehingga teman-teman itu perlu bicara dengan psikolog atau profesional atau konselor ya, mental illness counselor banyak sekarang ya. Nah itu betul, emang itu harus diselesaikan Mbak Lensi, karena kalau enggak dia menjadi sesuatu yang unfinished business ya buat kita ya, dan mengganggu relationship ya, sehingga mempengaruhi it will affect our relationship ya with friends, in workplace, in my family, in our family, and ya dengan kegiatan lainnya ya, sehingga kita tidak nyaman untuk beraktivitas gitu ya. Cukup ya Mbak Lensi? Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, you're welcome. Oke, ada lagi mau ditanyakan atau mungkin mau usulan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Laila. Silakan Mbak Laila. Begini, Bu, mau bertanya bagaimana menghadapi pasien-pasien yang komplain sekali, padahal kita sudah jelaskan ini kasus gitu kan Bu. Kalau di sini kan masih BPJS, masih pakai kertas gitu kan Bu. Padahal dari awal pemeriksaan sudah dikasih pasien, sudah dijelaskan. Kemudian setelah selesai pemeriksaan, pasiennya tuh ngeyel terus gitu Bu. Terus setelah itu kayak marah-marah, terus pokoknya hancur lah Bu. Setelah kita bilang, Bapak coba lihat dulu di tasnya. Nah setelah itu barulah Bapaknya minta maaf. Seperti itu Bu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, gimana menanggapin pasien yang kayak psikolognya tuh terganggu gitu loh Bu, gara-gara beban penyakit itu. Waktu itu ada kasus Ibu, pasiennya tuh histeris begitu kan di depan ruang radiologi. Kemudian memang benar-benar histeris sekali Bu, kayak orang agak gila gitu kan Bu. Beliau stres karena harus bolak-balik, BPJS-nya bermasalah, kemudian hasil waktu itu hasil CT scan kan dijanjikan 3 hari, ibunya mintanya cepat begitu, 1 hari setelah pemeriksaan harus ada hasil begitu. Bagaimana menghadapi pasien-pasien seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Oke, you're welcome, sama-sama. Mbak Laila, jadi pertanyaannya gini, saya jawabnya secara umum ya. In the hospital ya, di rumah sakit. Okay, Bun, Laila asked me about how we can handling compliance of client ya and their family. Kemudian yang kedua, how can we face hysteria, pasien hysteria ya, panic patient ya. Jadi dia tuh panik menghadapi kondisi ya mungkin karena menghadapi situasi sulit ya, sehingga dia cenderung panik gitu kan. Nah, yang pertama adalah yang teman-teman perlu sadari, we have to notice that we now facing
the family the family yang sakit gitu ya, sakit, orang-orang keluarga yang sakit ya. Yang sakit itu not only individu but family, karena dia sakit gitu. Ketika satu orang sakit, satu keluarga itu akan merasa sakit gitu ya. Sehingga ketika sakit, ketika secara physically sakit gitu ya, is not have a good health gitu ya, dalam kondisi sakit gitu ya, udah pasti teman-teman nggak bisa menenangkan. Yang bisa kita lakukan adalah memahami mereka gitu ya. We have to understand, karena mereka in difficult situation. Yang mereka hadapi itu kondisi sulit. Mereka sendiri sudah capek gitu kan. Maybe dia sendiri sudah tired, dia capek dengan kondisi emosinya gitu kan, kondisi menghadapi tekanan, keharusan, sementara uang keluar mungkin keluar banyak memang BPJS gitu ya, tetapi kan dia juga bolak-balik segala macam gitu ya, tetap perlu menghabiskan uang gitu ya. Di kondisi saat itu adalah teman-teman jangan terpancing secara emosi. Ya, tetap Mbak Laila tetap harus tenang. We have to calm down ya, dan jangan terpancing. Jangan terpancing itu maksudnya jangan terbawa gitu ya, jangan terbawa oleh emosi si pasien dan keluarganya. Teman-teman harus tenang dan memahami situasi tersebut gitu ya. Jadi nggak peduli dengan kata-katanya dia komplain, cuman iya Pak gitu, paling-paling kita hanya mengiyakan saja gitu, meskipun teman-teman sudah menjelaskan. Ketika teman-teman menjelaskan, sampaikan misalnya sudah dipahami Pak gitu, apakah sudah dipahami aturannya gitu, apakah dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan gitu ya. Ketika itu sudah dipahami, dia bilang iya Bu atau iya Kak atau iya Suster gitu ya. Saya rasa itu akan mengurangi sedikit ekspektasi dia gitu kan, karena kan sudah dipahami gitu kan. Kalau ada yang tidak nyaman atau ada yang tidak paham, Bapak tanya ke saya gitu ya. If you feel uncomfortable, please tell me gitu ya. Karena kalau enggak, dia akan mungkin dia nggak bisa ngomong, tapi ketika dia tidak tahan dengan ketidaknyamanannya, dia akan teriak gitu kan. Karena itu kasih ruang, give a space for him or for her gitu ya, untuk menyampaikan, to express their emotional or their feelings gitu ya. Kalau dia nggak nyaman, ini sakit gitu ya. Misalkan disuntik DNO, IVP itu sakit misalkan, atau mungkin diperiksa seperti HSG itu yang nggak nyaman gitu ya, itu harus disampaikan gitu ya. Mungkin kalau itu orang sehat ya, kalau orang sakit itu biasanya yang dari lantai-lantai itu pemeriksaannya lebih misalkan CT scan atau apa gitu kan, dalam keadaan yang memang fisiknya pun sakit ya. Nah, seseorang yang fisiknya sakit gitu ya, udah pasti mentalnya pun sakit. Jadi teman-teman nggak bisa bilang ya saya harus bagaimana gitu. Nggak bisa. Yang teman-teman lakukan itu harusnya tetap melayani dengan tenang gitu ya, tidak terpancing dengan situasinya. Dan ketika dia meminta maaf, ya nggak apa-apa, karena dia cuma emosi sesaat, reaction gitu, emosional, karena dia memang dalam kondisi yang memang setiap orang dalam kondisi sakit seperti itu pasti akan bertingkah laku seperti yang Mbak Laila hadapi itu ya. Orang yang normal pada umumnya gitu kan, ketika dia menghadapi situasi sulit, jarang banget orang yang bisa tampil dengan tenang ya, jarang banget gitu ya. Sehingga kalau Mbak Laila menuntut itu sesuatu yang keliru gitu ya. Justru Mbak Laila lah yang harus menampilkan ketenangan, kemudian tidak panik gitu ya, dan bisa menghandle semuanya dengan tenang, tidak terpancing, tetap melakukan apa yang seharusnya secara prosedural dilakukan sebagai radiografer. Gitu Mbak Laila. Ya. Sorry Bun, we cannot explain with you, but this is maksudnya terlalu panjang ya, it's too long to explain for you, but you can ask by WhatsApp ya, it's okay for me ya. Jadi bagaimana menjelaskan how to handling panic patient with their family and family with their compliance, maybe not feeling uncomfortable gitu ya, with the pemeriksaan itu apa, investigation ya.
Oke. Cukup Mbak Laila? Cukup Ibu, terima Saya- kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin sudah 15 lebih 10 ya. Kita cukupkan pertemuannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Kita mulai dengan minggu depan, teman-teman. Next week we start the class with presentation gitu ya. You have to choose your group, Bun, Mr. Bun. You have you have to join with your friend in the class to make a group, yeah, and then we can make presentation about article on or journal, and I will give you a journal with leader of class, yeah, and then you make presentation, yeah, maybe one session. Pak Dedi baru masuk. One session, one topic, ya. Teman-teman tadi ada yang sudah dijelaskan, tadi ada yang mau bertanya. Apa yang harus dipresentasikan? What will we presentate for next week? Ya, we give you an article, and you have to make a resume about this article. Your slide content of background of the research, yeah, or article, and then about the aim of the research, yeah, and after that, next slide about the concept with a researcher discuss what the concept of health or psychology the researcher discuss. Yeah, and then after that, slide 4 or 5, the method of the research. Ya, metodenya seperti apa saja. A place where the research, and then how many respondent, or how many participant involved, and then the tools of the research their use, and after that. Pendekatan metode ya, pendekatan itu apa ya? The system, the way ya, the way of the research ya, kuantitatif or kualitatif ya. Kemudian di slide berikutnya, the next slide is the result of the research. Ya, the result of the research, and after that. Kesimpulan itu resume of the research, ya, and the end of slide we have to find the insight of the research. You and your group, yeah, in the group, what is your finding at that research, at that article? Yeah, what is the message more valuable you can find in that article, in that research? Yeah, okay. The presentation slide is in English, yeah. So Bun please can understand ya kuliah kita gitu ya, sehingga dan teman-teman pun bisa menjelaskannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Bentar Bu, maaf Bu. Ya, untuk minggu depan tanggal 3 hari Kamis itu libur Bu, tanggal merah. Oh gitu. Terserah teman-teman mau mundur karena kita online ya, mau mundur atau kita mau tetap ada, karena kalau mundur berarti semuanya akan mundur. Atau kita mau ganti hari. Kalau biasanya kalau saya di tempat lain itu Gabun Tanggal Merah nggak libur gitu ya, karena kan ini online gitu ya, tetap ada gitu ya. Atau mungkin mau kita pindahkan jadwal harinya ke waktu yang lain. Ya, jadwal mungkin another change with another time gitu ya, another schedule. Terserah teman-teman, baiknya gimana. Nanti di kelas diundang aja, di invite Mr. Bun di kelas ya, Teh Rina ya. Jadi teman-teman bisa
bisa saling bertanya dan berkenalan ya, nanya-nanya tentang bagaimana radiografer menjadi radiografer di Kamboja, rumah sakitnya apa saja yang bagus, mungkin begitu ya. Oke. Teh Rina, gimana Teh? Kalau saya sih kalau libur saya malah lebih seneng online karena lebih tenang ya, nggak terganggu dengan pekerjaan lain gitu ya. Kalau saya sih langsung aja tetap jalan gitu ya, karena kita kan online, nggak meet in the class gitu ya, nggak offline. Ya, oke. Tapi terserah teman-teman sih gitu ya. Kalau saya sih ya biar cepat selesai deh gitu ya. Kita ini aja lah lanjut. Gitu. Itu ya. We can continue maybe next week ya. Okay, see you all. See you next week. Nice to meet you and nice to explain psychology session in this class. I hope you enjoy and keep stay in your health ya. Kemudian see you next week. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sama-sama. Salam. Oke. Begin let the meeting. See you next week, Bun.